Hai, berjumpa kembali bersama Bu Fe di sini di mata kuliah Rekayasa Transportasi. Kali ini Bu Fe bakal mereview salah satu topik penting juga di rekayasa transportasi ini, yaitu sistem transportasi dan komponen yang bekerja di dalam sistem transportasi. Di sini di topik ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem transportasi beserta komponen-komponennya dan keterkaitan bekerjanya antara komponen-komponen tersebut di dalam sistem transportasi. Lebih diharapkan lagi, itu lebih dalam lagi, mahasiswa mampu menjelaskan teori sistem transportasi dan hubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya yang ada di dalam sistem transportasi. Sejarahnya demikian. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakikatnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi ini. Meskipun pergerakan atau perpindahan itu dilakukan dengan cukup sederhana. Sepanjang sejarah transportasi, baik volume maupun teknologinya berkembang dengan pesat. Sebagai akibat dari kebutuhan akan transportasi, maka timbullah tuntutan untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pergerakan tersebut dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar serta ekonomis dari segi waktu dan biaya. Pejalan kaki adalah perpindahan orang tanpa alat angkut. Alat angkutnya adalah kaki. Itu alat transportasi yang paling sederhana dan di masa sebelum teknologi berkembang hingga seperti ini. Dulu adalah pejalan kaki. Itu merupakan, kita sendiri berjalan itu merupakan alat angkut. Dalam penyediaan prasarana transportasi, yakni bangunan-bangunan yang diperlukan, tentunya disesuaikan dengan jenis sarana atau alat angkut yang digunakan. Penyediaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi alam, kehidupan manusia, serta teknologi bahan dan bangunan. Definisi transportasi, coba kita masuk ke definisi transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Diambil dari Papakostas tahun 1987. Nah, jika definisi sistem, apa itu? Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antar variabel atau komponen dalam tatanan yang terstruktur, sehingga berkelakuan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima di bagian manapun. Jadi, jika satu komponen dalam sistem berubah, akan mempengaruhi atau akan berpengaruh terhadap komponen yang lain atau keseluruhannya akan terjadilah perubahan. Nah, sekarang kita gabungkan sistem transportasi, definisinya. Tadi sudah ada definisi transportasi, definisi sistem. Nah, sekarang definisi sistem transportasi. Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi juga kalian harus tahu, ada maksudnya. Maksud dari sistem transportasi itu apa?
Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara mengatur komponen-komponennya, yaitu ada prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi. Tujuannya? Nah, tujuan dari sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara maksimal dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi atas waktu dan biaya. Sistem transportasi ini merupakan bagian integrasi dan fungsi-fungsi aktivitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Jadi secara garis besar, transportasi ini dapat dibagi menjadi pengelompokan di transportasi darat, di transportasi udara, dan di transportasi laut. Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Hal ini karena transportasi telah ikut meratakan hasil-hasil pembangunan dan memberikan pelayanan pergerakan orang dan barang hampir ke seluruh penjuru negeri, sehingga memberi andil bagi pengembangan serta kemajuan daerah dan membuka isolasi daerah terpencil, daerah terisolir. Sedang terjadi pembukaan atau pembangunan di Pulau Papua dengan membangun jalan tol yang sedang dilakukan di pemerintahan Orde sekarang ya. Transportasi darat lebih dominan di daerah Sumatera dan Jawa ya. Sedang daerah timur atau lainnya menggunakan moda yang lain, laut dan udara. Ya, hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan sehingga moda laut dan udara menjadi hal yang penting bagi pengembangan dan kemajuan wilayah karena ada daerah-daerah yang hanya dapat dicapai dengan transportasi udara maupun laut saja. Pulau-pulau yang bukan dibatasi ya, kita menyebutnya negeri Indonesia ini kepulauan ya, bukan dibatasi nih, tapi disambung, dijadikan satu oleh lautan. Nah, disitulah moda laut dan udara lebih untuk antar pulau satu ke pulau yang lain. Tapi untuk transportasi darat memang Sumatera dan Jawa lebih dominan. Nah, contohnya sekarang sudah diadakan pembangunan jalan tol, istilahnya nanti masuknya kan ke moda daratnya ini untuk menuju ke Papua. Tidak melulu lagi menggunakan moda laut dan atau moda udara. Pada daerah tambang dan industri sebagai alternatif digunakan angkutan pipa, minyak dan lain-lain ya. Belt conveyor untuk biji besi dan lain-lain atau angkutan kabel. Transportasi sendiri terjadi karena tidak selamanya atau semua aktivitas dapat dilakukan di tempat tinggalnya. Ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Dalam membentuk masa depan transportasi di Indonesia, ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Apa saja? Safety and security, pertama. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, equity. Disingkat SEE. Yang diartikan sebagai cara memandang persoalan transportasi dan memastikan bahwa transportasi di Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk melangkah dalam dinamika perkembangan masyarakat. Kita coba masuk ke safety and security. Keselamatan dan keamanan merupakan hal yang utama dalam prinsip-prinsip dasar layanan transportasi karena sebuah nyawa terlalu berharga untuk hilang secara sia-sia.
Pada uraian sebelumnya diuraikan besar kerugian akibat kecelakaan di jalan raya di negara berkembang adalah 2,5% hingga 4% ya dari produk domestik bruto, ya sekitar 200 hingga 250 triliun rupiah per tahun untuk Indonesia. Untuk mendorong masyarakat dan semua pelaku transportasi, perlu diadakan pemeringkatan keselamatan safety rating yang diumumkan secara berkala sehingga orang lain menghargai aspek keselamatan dalam melakukan perjalanan dan upaya peningkatan mutu transportasi secara berkelanjutan. Coba masuk efisiensi. Yang kedua, efisiensi merupakan indikator keberhasilan dari sebuah tatanan transportasi. Hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sistem yang dibangun harus dapat menunjukkan upaya perbaikan efisiensi yang signifikan bagi seluruh perjalanan penumpang dan barang. Ya, efisiensi juga merupakan indikator daya saing transportasi nasional terhadap sistem distribusi yang internasional. Ingat, selain itu, terkait dengan keterbatasan sumber daya alam, khususnya minyak bumi sebagai bahan bakar, penggunaan transportasi massal merupakan pilihan yang cerdas yang harus didorong dan diupayakan terus sehingga angkutan massal menjadi prioritas utama penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Transportasi umum atau public transportation ini yang harus kita kita sediakan dengan fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat. Masuk yang ketiga, apa tadi? Equity. Aspek ketiga adalah equity atau keadilan yang merupakan ukuran yang menunjukkan kesenjangan atau disparitas yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pengetahuan, akses terhadap sumber daya yang berbeda, dan lain-lain. Transportasi harus dapat memberikan jaminan akses kepada masyarakat, baik kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, cacat atau tidak, tinggal di kota maupun di desa. Harus seperti itu targetnya, rata. Penyelenggaraan layanan transportasi harus dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Wajib. Posisi Indonesia di Asia, kalian tahu tidak? Posisi Indonesia di Asia Pasifik dalam hal transportasi sebenarnya cukup signifikan seperti gambar berikut. Hal yang mempengaruhi ini di sistem transportasi, ya, ada keterkaitan komponen ya. Hal yang mempengaruhi di sistem transportasi adalah seperti ini: tata guna lahan, sistem jaringan jalan, sistem moda angkutan, sistem parkir, sistem terminal, sistem tanda lalu lintas, sosial budaya. Ya, Ibu rasa untuk topik ini kita sudahi hingga saat ini. Jadi untuk yang ini barusan terakhir, hal yang mempengaruhi sistem transportasi ini sudah Ibu V sebutkan apa saja. Ini akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan nanti hubungi Bu V di ini alamatnya ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video pertemuan berikut dengan topik yang lain bersama Bu V.